untuk melakukan tes DNA. Untuk menutupi ketakutannya untuk tes DNA, mereka menyalahkan atau bikin alasan. Katanya fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Kita semua tahu bahwa Bani Pahlawi itu sangat ketakutan untuk melakukan tes DNA. Untuk menutupi ketakutannya untuk tes DNA, mereka menyalahkan atau bikin alasan. Katanya fikih ini tidak boleh tes DNA, kan begitu. Biasa mereka cari pembenaran untuk golongannya mereka sendiri, dan gaya mereka seperti itu, menangnya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat informasi genetik atau DNA dan informasi strukturnya RNA pada setiap makhluk ciptaannya. Ini termasuk kuasa Allah. Di akhir zaman ini ya, ilmu yang paling mutakhir yaitu melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membedakan masing-masing dari setiap makhluk ciptaannya, sekaligus mampu menyusun informasi genetik dan strukturalnya DNA pada setiap makhluk ciptaannya tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilmu yang mutakhir dan pamungkas inilah yang paling ditakuti oleh Dajjal yang konon masih bersembunyi di pulau Sokotra, Yaman. Sebab hanya ilmu ini yang mampu mengungkapkan anak cucu atau keturunan Dajjal yang tengah berpura-pura atau menyamar menjadi dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW untuk menyesatkan umat Rasulullah SAW hingga menjadi pengikut Dajjal. Ngeri kan? Poin kesimpulannya, ketika ada seseorang atau sekelompok orang atau klan yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, tetapi sangat takut sekali dengan tes DNA, boleh jadi seseorang atau sekelompok orang atau klan tersebut sebenarnya adalah anak cucu atau keturunan Dajjal. Mereka sangat mampu mengelak dan menangkal ilmu apapun, baik ilmu dunia atau kitab dan segala macam tesisnya, maupun ilmu akhirat, Al-Quran dan hadis, tetapi tidak dengan ilmu Allah, yaitu catatan informasi genetik dan strukturalnya. Sungguh maha suci dan maha kuasa, ya Allah ya Karim, kan seperti itu. Penjelasan fakta mengenai Pulau Sokrota lihat di bawah ini. Nah, kita harus tahu Dajjal itu sekarang bersembunyi di Sokrota. Nah, ini saya baca dari Liputan 6 ya. Fakta unik Pulau Sokrota, tempat persembunyian Dajjal yang muncul jelang kiamat. Ini kami membacanya dari Liputan 6
fakta unik Pulau Socotra, ya, tempat persembunyian Dajjal yang muncul jelang kiamat. Fakta unik Pulau Socotra, tempat persembunyian Dajjal yang muncul jelang kiamat. Ini saya membaca di Liputan 6. Liputan6.com Cilacap. Banyak spekulasi yang beredar bahwa Pulau Socotra merupakan tempat persembunyian Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan salah satu dari sekian banyak tanda kiamat. Socotra merupakan sebuah kepulauan kecil, ya, yang terletak di Samudra Hindia yang berjarak sekitar 80 km dengan sebelah timur tanduk Afrika dan 380 km di selatan Jazirah Arab. Di pulau ini banyak sekali spesies aneh, salah satunya ialah tumbuhan aneh yang keberadaannya hanya di pulau ini, yaitu pohon darah naga. Pohon ini memiliki getah berwarna merah menyerupai darah. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Republik Yaman. Konon dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan tentang seorang pelaut Arab yang tersesat dan terdampar di sebuah pulau. Nama pelaut itu ialah Tamim Ad-Dari. Pelaut tersebut bertemu sosok tinggi besar yang mengaku sebagai Dajjal. Ketika Nabi ditanya terkait lokasi pulau tersebut, Nabi menunjuk arah timur dan mengatakan Laut Yaman. Jadi dari sinilah banyak orang yang berasumsi tempat yang dimaksud adalah Pulau Socotra. Di luar asumsi itu, banyak orang yang sepakat menyebut Pulau Socotra sebagai pulau alien. Tuh. Pulau Socotra juga merupakan rumah, ya, bagi sekitar 800 spesies flora dan fauna langka. Para ilmuwan menganggap Pulau Socotra sebagai tempat paling terisolir di bumi karena sepertiga dari flora dan fauna di dalamnya sangat endemik yang hanya dapat ditemui di tempat ini. Memang kenyataannya spesies flora dan fauna yang ada di sana tidak kita temukan di tempat lain, terlebih di bumi yang banyak dihuni oleh manusia. Bentuknya yang unik dan aneh tentunya menambah nuansa angker wilayah itu. Salah satu flora unik di Pulau Socotra adalah spesies tumbuhan unik yang dikenal dengan pohon darah naga atau pohon suci darah. Tumbuhan ini menjadi lambang botanis dari Pulau Socotra. Morfologi pohon darah naga sangat tidak biasa. Cabang dari pohon ini menghadap ke atas mirip payung terbalik. Hal ini berguna untuk menyerap lembab dari kabut dataran tinggi. Sementara itu getah dari pohon ini berwarna merah serupa darah segar, sehingga pohon ini pun mendapat julukan sebagai pohon darah naga. Pulau Socotra adalah pulau berpenghuni dengan kondisi alam yang seolah tidak terjamah oleh zaman. Penduduk lokal pun tidak tersentuh oleh peradaban modern. Adat istiadatnya kuno dan masih sama dengan ribuan tahun lalu. Dalam perdagangan mereka masih memakai sistem barter. Padahal jika dilihat dari geografisnya, Pulau Socotra tidak terlalu terpencil, sehingga pesawat maupun kapal laut masih bisa menjangkau kawasan itu. Demikian beberapa fakta unik Pulau Socotra sebagaimana disarikan dari kanal YouTube Kabarpedia. Tuh, Pulau Socotra itu berada di wilayah Yaman. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.